Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Di kesempatan kali ini sebetulnya sudah lama sekali terbersit di hati saya untuk mengungkap fenomena tentang tentang metafisika, tentang spiritual atau tentang dimensi lain. Banyak masyarakat di luar sana yang masih percaya tentang beberapa kasus-kasus yang sebenarnya sangat mustahil. Yang ramai kemarin adalah kasus penggandaan uang. Di kesempatan kali ini saya ingin mengungkap beberapa kasus metafisik, antara lain yaitu seperti kebanyakan kasus-kasus kesurupan atau kasus seperti santet atau apa. Banyak beberapa orang, atau kita sebut saja oknum ya, yang seolah-olah dia kesurupan, tapi sebetulnya dia hanya mencari sensasi atau sekedar berpura-pura kesurupan juga ada. Jadi untuk mengidentifikasi orang-orang yang kesurupan atau kemasukan sisi-sisi lain dari dimensi yang tidak terlihat, beberapa kasus yang saya alami, karena boleh disebut saya juga penggiat dari metafisik ya, walaupun ilmu saya masih cetek atau masih standar bawah, standar samping, tapi beberapa hal bisa saya identifikasi. Bagaimana sih membedakan antara orang kesurupan atau pura-pura kesurupan, mengaku-aku kesurupan atau benar-benar tersurupi. Itu bisa kita lakukan dengan cara satu, yaitu kalau saya pribadi itu sering menangani hal-hal seperti itu. Dia si A si B sering mengaku bahwasanya saya ini ada indikasi kemasukan atau kesurupan. Itu akan saya ajukan beberapa pertanyaan seperti, siapakah nama ayah Anda? Siapa nama ayah kamu? Itu biasanya kalau orang normal akan menjawab nama. Siapakah nama orang tuamu? Disebutkan nama saya adalah si fulan, bukan menyebutnya ayah saya ya ayah saya. Itu biasanya indikasi orang kerasukan atau kesadarannya akan dikuasai oleh satu hal di sisi lain, di dunia dimensi lain. Kalau orang normal, bila dia ditanya siapa nama ayahmu, maka dia akan menyebutkan nama. Kalau orang yang kesadarannya dikuasai oleh dimensi lain, maka dia akan menyebut statusnya saja, ayah saya ya ayah saya. Terus beberapa hal yang lain, saya juga sering selain mengajukan pertanyaan siapakah nama ayah Anda, siapakah nama ibu Anda, adik atau kakak Anda, saya juga akan mengajukan suatu, bila mana orang itu muslim, saya akan meminta si fulan atau si A untuk melakukan hal sepele, mudah sebetulnya. Coba kamu berwudu dulu. Saya sering mengetesnya seperti itu.
silakan berwudu dulu. Itu biasanya kalau terindikasi dia keserempet atau kesadarannya dikuasai oleh dimensi lain, maka dia akan lupa urutan berwudu. Kalau itu hal dua itu masih belum yakin, saya mengetes mereka, menguji kesadaran mereka belum yakin, maka saya akan melakukan grade selanjutnya, yaitu membacakan air ditaruh di dalam satu wadah atau satu gelas, terus saya bacakan Al-Fatihah, suratul Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi, dan Al-Baqarah terakhir ya, yang amanah Rasul itu. Saya baca minimal 1 kali per ayat, atau kelipatan dari ganjil ya, kalau nggak 1, 3, kalau nggak 3, 5, kalau nggak 5, 7, dan seterusnya dan seterusnya. Saya bacakan, insya Allah ganjil. Setelah selesai saya tiupkan seperti itu. Kalau kurang yakin, saya baca ayat-ayat tersebut dengan jumlah-jumlah yang ganjil, lalu saya manifestasikan atau saya sugestikan bahwasanya energi ayat itu ada di dalam tangan saya, lalu saya hembuskan ke wadah tersebut ya. Saya hisap, lalu saya endapkan, lalu saya kunci. Setelah itu saya minta si fulan tersebut untuk meminumnya dengan beberapa sholawat, lalu membaca bismillah, basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasanya juga dengan kelipatan 3. Nah, itu beberapa trik atau tips mudah untuk menguji kesadaran seseorang, bahwasanya kesadarannya dikuasai dirinya sendiri atau diindikasikan kesadarannya dikuasai oleh dimensi lain. Seperti itu ya, mudah saja. Bila ada beberapa teman saudara Andre Tolan yang dicurigai, diindikasikan kesadarannya dikuasai oleh dimensi lain, saudara-saudara bisa melakukan hal-hal trait seperti itu, dan nanti bila menunjukkan reaksi atau tidak, bila sudah coba saya diberitahu dengan komentar-komentar saudara sekalian, apakah menimbulkan suatu hal dari si fulan tersebut, apakah menambah khasanah Anda terkait dimensi lain di sisi manusia. Bila Anda sudah melakukannya, bisa dikomen ya. Bila terjadi ini bagaimana, nanti bisa dilanjut saudara sekalian untuk berdiskusi dengan saya. Saya tunggu betul prakteknya, lalu berkomentar dengan saya, saling bertukar pengalaman, bagaimana pengalaman Anda setelah melakukan hal tersebut, menanyakan orang tua. Kalau enggak ya air ditiupkan surat tersebut, lalu diminumkan ke seseorang yang terindikasi ada gangguan jin, syaitan, atau gangguan kesadaran yang lain. Apakah berimpak kepada si orang-orang tersebut? Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada satu hal yang kurang
puas nanti kita bisa sambung lagi seperti itu ya. Terima kasih.